Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit, menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita akan kutip puisi dari Rabi'ah Adawiyah. Ia hidup di tahun 891, era yang lama sekali. Ini 1300 tahun yang lalu. Kita ambil puisinya, kutipannya dari puisi yang berjudul Mahabbah, cinta. Ini kutipannya, "Ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena takutkan neraka, cemplungkanlah aku ke dalam neraka. Jika aku menyembahmu karena inginkan surga, tutuplah pintu surga bagiku. Tapi jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, janganlah kau tolak cintaku." Bukan main. Ini puisi yang indah sekali, tinggi sekali. Apakah kearifan konsep manusia yang ingin digambarkan dalam kutipan ini? Sebelum masuk ke sana, sedikit kita eksplor dulu kehidupan dari Rabi'ah Adawiyah. Ia hidup di abad-abad 7 dan 8 Masehi. Ia disebut generasi pertama kaum Sufi. Generasi pertama kaum Sufi. Yang istimewa dari Rabi'ah adalah itu era ketika kultur patriarkal, dominasi laki-laki begitu kuat, tapi Rabi'ah seorang wanita. Bahkan di era itu pun ia menonjol sebagai seorang guru Sufi. Itu posisi yang sangat gemilang sekali saat itu. Praktis tak banyak kita tahu soal Rabi'ah karena dia hidup lama sekali, abad ke-8 ya. Hidupnya lebih banyak direkonstruksi oleh Farid Uddin Attar. Ini Farid Uddin Attar juga seorang Sufi juga. Dialah yang berjasa, yang mencoba merekonstruksi hidup Rabi'ah dan juga kemudian menyeleksi beberapa karya puisi yang ia anggap inilah otentik dikarang oleh Rabi'ah. Jadi mengenang Rabi'ah, kita pun ucapkan terima kasih atas jasa dari Farid Uddin Attar. Nah, kita pun tahu akhirnya betapa Rabi'ah ini hidup dalam kesederhanaan, bahkan dalam kemiskinan. Sejak orang tuanya, mereka hidup dalam kemiskinan, dan Rabi'ah menempuh jalan hidup yang asketis, yang menghindari hal-hal yang duniawi. Kita ketahui juga bahkan sampai akhir hayatnya Rabi'ah memilih tidak menikah. Ia memilih selibasi. Selibasi itu adalah konsep hidup tidak menikah karena ia ingin semua aktivitasnya hanya didominasi oleh kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan semesta alam itu. Kita lihat dari Rabi'ah ini betapa hidupnya sendiri memang sudah dicirikan, sudah mengalami tingginya keilahian dalam akal budinya. Kita kutip lagi puisinya itu, "Jika aku inginkan sorga, tutuplah pintu sorga itu. Jika aku takut neraka, cemplungkan aku ke dalam api neraka. Tapi jika aku cinta padamu, jangan kau tolak cintaku." Puisi ini benar-benar menggambarkan satu bentuk keikhlasan, satu bentuk ketulusan. Tulus mulai dari doa, tulus mulai dari motif,
tulus dalam pikiran, ikhlas dalam tindakan. Itulah konsep manusia yang tergambar dalam puisi Rabi'ah. Kita tahu dalam personality ada dua jenis karakter, yang dua-duanya sama pentingnya, yang dua-duanya sama dibutuhkannya, tapi memang dua ini bekerja dalam kutub yang berbeda. Satu unsur dari personality kita sebut dia adalah self-interest, kepentingan pribadi. Dan itulah yang memang menjadi motor penggerak dari peradaban. Ini yang Adam Smith katakan, kita mendapatkan makanan pagi kita bukan dari kebaikan tukang roti, bukan dari kebaikan tukang daging, bukan dari kebaikan pengolah minuman, tapi kita dapatkan makanan pagi kita dari kepentingan pribadi mereka itu. Tukang roti, tukang daging, pengolah minuman, dia tidak berikan roti itu karena cinta pada kita, tapi dia jual itu dan mereka mendapatkan keuntungan. Ya. Namun dalam pasar bebas, berbagai self-interest ini saling minimalisir, akibatnya kita pun mendapatkan harga yang murah, makanan yang sehat, minuman yang segar. Itu adalah self-interest, ya. Tapi justru self-interest itulah yang menggerakkan peradaban. Tak ada masalah dengan self-interest itu, karena mustahil kita berharap orang tak memiliki self-interest. Bahkan dalam pasar bebas, self-interest itu akan diminimalisir oleh self-interest orang lain, bersinergi, dan akibatnya adalah public interest. Itulah keajaiban dari peradaban. Ya. Namun itu satu saja dari sisi personality. Di ekstrem lain, kita pun memiliki yang disebut adalah altruism. Kita memiliki empati. Kita memiliki keikhlasan, ketulusan dalam membantu. Rabi'ah ada di sisi ini. Rabi'ah kuat di sisi ini. Dan memang mereka yang sudah berkelana jauh, mereka ada di sisi ini lebih didominasi oleh kehendak-kehendak yang sangat ikhlas sekali. Bahkan ia tak takut masuk neraka, ia tak takut tak masuk surga, tapi ia takut jika dalam tindakannya tak ada cinta. Ia takut jika dalam tindakannya tak ada keikhlasan, tak ada ketulusan. Karena bukan itu yang dia harap, bukan reward duniawi yang dia harap, bahkan bukan juga reward akhirat yang dia harap. Yang ia harap hanyalah cinta semata. Itu adalah setinggi-tingginya bentuk cinta, sesuai dengan nama puisinya, mahabbah cinta. Mahabbah ini artinya adalah kasih yang sangat tinggi. Satu pengabdian pada zat yang maha tinggi, sehingga kita melupakan hal-hal di luar itu. Inilah kearifan yang kita dapatkan dari Rabi'ah Adawiyah, bahwa tumbuhkanlah itu keikhlasan, tumbuhkanlah itu ketulusan sejak berdoa, sejak punya niat dalam pikiran dan dalam tindakan. Dan riset akademik mengatakan, aneka studi happiness sekarang ini justru menunjukkan itu. Semakin kita ikhlas dan tulus membantu, efeknya semakin bahagia hati kita. Nah, itu juga rahasia dari hati, ya, bahwa ternyata kedalaman cinta itu justru itu memberi kedalaman dari kasih sayang. Itulah kearifan dari puisi ini. Maka semua kita mulai pula tumbuhkan self-interest, kembangkan pula keikhlasan sejak berdoa. Sampai jumpa selanjutnya.